Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas formulisme Lagrange dengan cara lain, ya. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana memformulasikan persamaan Lagrange dengan menggunakan prinsip D'Alembert, di mana kita menggunakan prinsip gaya semu dan usaha semu, ya. Usaha semu dari suatu sistem atau suatu partikel, ya. Nah, sekarang kita coba membahas persamaan fungsi Lagrange dengan cara yang lain, ya, yaitu dengan menggunakan kalkulus variasi atau dengan menggunakan prinsip variasi. Nah, ini penting bagi kalian. Kenapa? Karena secara matematis, ya, kalau sebelumnya menggunakan D'Alembert itu secara fisis atau secara fisika. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana secara matematis formulisme Lagrange dengan menggunakan prinsip variasi tadi, ya, fungsi Lagrange-nya. Oke. Nah, sebelum kita membahas persamaan Lagrange-nya, ya, jadi kita harus membahas terlebih dahulu apa yang kita sebut dengan kalkulus, ya, kalkulus variasi, ya. Ini ada dipelajari harusnya di materi akhir di Fisika Matematika 2, ya. Jadi kalau mungkin kalian, kalau saya sih menggunakan buku ini, ya, buku Sadri Hassani, ya, buku Sadri Hassani. Nanti saya akan berikan kalian judul bukunya, ya, Mathematical Methods for Students of Physics and Related Physics and Related Fields, ya. Jadi di sini di bab-bab akhir, ya, dia bahas di kalkulus variasi. Di Afkan juga ada, ini di bab 30 di buku ini. Kalau di Afkan mungkin di bab-bab akhir juga. Saya tidak tahu kalau di BOAS ada tidak, ya. Sepertinya ada, ya, kalkulus variasi di BOAS. Oke, saya sudah lama tidak menggunakan BOAS. Oke, nah ini ada di FISMAT sebenarnya, tapi tetap kita akan coba bahas di mata kuliah mekanika lanjut ini, ya. Nah, prinsip variasi atau kalkulus variasi ini bermula, ya, jadi basicnya adalah kita mempelajari titik stasioner, ya, titik stasioner terlebih dahulu, ya. Jadi berawal dari sini, ya, titik stasioner. Ya, apa yang kita sebut dengan titik stasioner? Sebuah fungsi, ya, sebuah fungsi fx mempunyai nilai stasioner di x0, di x tertentu, jika dia memenuhi, ya, df per dx-nya, ya, dia di x0 itu adalah sama dengan 0, artinya turunannya terhadap sumbu x adalah bernilai 0. Yang mana ini tidak lain dan tidak bukan adalah kondisi di mana jika suatu kurva maka dia memenuhi nilai maksimum, ya, atau dia memenuhi nilai minimum, ya, nilai minimum. Ada satu lagi sebenarnya kondisi di mana df per dx-nya adalah sama dengan 0, yaitu di titik infleksi, ya, titik infleksi. Cuman tidak akan kita bahas titik infleksinya, mungkin kita lebih ke nilai maksimum dan nilai minimumnya, ya. Oke. Kita perhatikan kurva berikut ini, ya. Saya coba gambarkan kurvanya dulu. Saya punya, ya, jika kita perhatikan pada kurva berikut ini, maka nilai stasioner itu ada di titik, ya, di titik B, yaitu di sini, ya, dan di titik C, ya. Ini adalah nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Walaupun sebenarnya di sini adalah nilai minimum, cuman karena dia terpotong, kita lihat di komponen sini aja, ya, di kurva yang ini aja. Maka perhatikan di sini, di titik nilai maksimumnya, disinilah berlaku df per dx-nya, ya. Nah, di sini df per dx-nya sama dengan 0, ya, di titik ini. Karena di sini nilai df dx-nya itu akan selalu ada, ya. Perhatikan kemiringannya, ya. Jadi kalau saya ambil mungkin di titik ini, saya punya kemiringan seperti ini bernilai, di sini bernilai, di sini bernilai, ya, di sini bernilai, di sini bernilai, sini bernilai, di sini bernilai. Namun di titik ini, ya, df per dx atau gradiennya bernilai 0. Inilah yang kita sebut dengan titik stasioner, ya. Nah, jika kita lihat di titik ini, ya, jika kita kembangkan dengan deret Taylor, ya. Oke, kita coba kembangkan dia dengan menggunakan deret Taylor, ya. Ya. Maka kita punya, ya, kalau saya punya atau saya ekspansikan f suatu fungsi x0 tambah perubahan yang sangat kecil epsilon, itu sama dengan, ya, fungsi di x0 itu sendiri, ya, ditambah epsilon turunan pertamanya, ya, x0, dan selanjutnya, ya, saya buat pemotongan seperti ini untuk orde yang lebih tinggi, ya, untuk
Saya potong di sini ya. Oke, masih ingat ya istilah ini, kalau di numerik kita istilahkan ini dengan pemotongan. Oke, nah karena nilai tadi di stasioner, nilai ini, nilai f aksenya atau turunannya ya, df per dx-nya adalah 0 ya, maka kita dapatkan menjadi f x0 tambah epsilon ya kurang f x0 ya. Maka ini ya, kalau saya potong ini, tadi saya potong kenapa? Karena dia nilainya mendekati 0 ya, atau hampir 0. Maka di sini saya buat dia mendekati 0 ya. Oke, nah ini kita sebut dengan perubahan atau variasi dari f atau delta f atau selisih di f yang sangat kecilnya ya. Saya definisikan delta f x0 itu sama dengan ini ya, f x0 tambah epsilon dikurang f x0 yang mana besarnya adalah mendekati 0. Artinya jika saya ambil dia sangat kecil di sini, maka dia akan mendekati 0 tadi ya. Oke, ini kita sebut, inilah yang kita sebut dengan variasi ya. Kita variasikan dia dengan perubahan yang sangat kecil ya. Ya. Nah, ini adalah titik stasioner dari suatu fungsi. Oke, dalam mempelajari prinsip variasi ini nantinya dan bagaimana formalisasi terhadap Lagrange, saya akan memperkenalkan suatu istilah baru yang kita sebut dengan fungsional. Jadi, fungsional itu sendiri merupakan fungsi dari suatu fungsi. Jadi, saya punya fungsi yang mana dia merupakan fungsi dari suatu fungsi. Contohnya begini. Oke, saya punya kecepatan. Kecepatan itu merupakan fungsi apa? Fungsi X, gitu ya. Nah, lalu saya punya di sini, seumpamanya Lagrange. Oke, jangan Lagrange dulu ya. Saya punya fungsi seumpamanya energi kinetik. Ya, yang mana energi kinetik ini merupakan fungsi V. Perhatikan, energi kinetik merupakan fungsi V, di mana V merupakan fungsi X. Nah, T di sini atau energi kinetik di sini kita sebutlah dengan fungsional. Oke, istilah baru, fungsi dari suatu fungsi ya. Atau mungkin saya punya momentum, yang mana momentum merupakan fungsi X, lalu saya punya F itu gaya, itu merupakan fungsi momentum. Ya, dan waktu ya, dan X itu merupakan fungsi waktu. Jadi fungsi dari suatu fungsi ya, itu yang kita sebut dengan suatu fungsional ya. Nah, sekarang kita ingin membahas bagaimana ya titik stasioner dari fungsional, titik stasioner dari suatu fungsional atau titik stasioner fungsional. Oke, kita tinjau lagi suatu kurva seperti ini ya. Oke, kita punya kurva seperti ini, contoh. Suatu fungsi seperti ini ya. Oke, nah, saya buat ini sebagai fungsi YX ya, atau Y0X gitu ya. Oke, nah sekarang saya ingin memberikan variasi sedikit, perubahan pada fungsi ini, yaitu saya berikan perubahan dengan suatu fungsi. Oke, sebentar, ini seumpamanya kita ambil di sini ya, nilai X1 dan X2-nya. Seumpamanya di sini adalah X1, saya punya di sini X2. Oke, nah sekarang perhatikan, saya jumlahkan fungsi ini, atau saya berikan suatu fungsi untuk merubah fungsi ini, atau saya variasikan ya. Saya buat seumpamanya seperti ini. Saya punya suatu fungsi seperti ini. Ya, ini saya buat seumpamanya adalah fungsi eta. Eta sebagai fungsi X ya. Oke. Nah, ketika fungsi ini saya gabungkan dengan fungsi yang kurva yang warna biru, maka apa yang terjadi kira-kira? Ya, maka dia akan ada perubahan. Saya buat warna hijau perubahannya. Maka sekarang fungsi kita menjadi mungkin seperti ini ya. Akan seperti ini. Akan ada pertambahan di sini.
pertambahan di sini dan sini. Dan ketika dia mendekati nilai X2-nya, karena di sini lihat ini mendekati di sini sehingga akan seperti ini ya. Jadi ada perubahan ya. Ini adalah fungsi YX atau suatu fungsi yang baru. Fungsi dari suatu fungsi tadi ya. Nah, perhatikan di sini ada perubahan ya, ada perubahan ini. Ini kita buat seumpamanya perubahannya adalah variasi. Kita variasikan ya. Ini yang kita sebut dengan delta Y tadi. Variasinya ya. Jadi ada perubahan yang sangat mungkin kecil ya. Perubahan yang sangat kecil. Ketika tadi Y0-nya, ketika kita operasikan dengan fungsi eta, maka menjadi fungsi Y. Sehingga ada perbedaan. Ya, perhatikan. Nilai X-nya tidak bergeser. Yang bergeser hanya pada sumbu Y-nya ya. Oke. Ini yang menjadi kasus kita sekarang. Bagaimana mencari titik stasioner dari suatu fungsional ya. Maka persamaan ini atau fungsi yang ini bisa kita tuliskan menjadi, ya berarti saya punya fungsi baru YX yang mana dia merupakan fungsi dari Y0 X ya, ditambah tadi saya punya epsilon perubahan yang sangat kecil tadi dari suatu fungsi eta ya, seperti ini ya, dimana ya, dimana eta itu di sini adalah bukan etanya orang Batak ya. Kalau etanya orang Batak itu artinya ayo ya. Eta di sini merupakan fungsi sembarang ya. Fungsi sembarang. Tujuannya tadi apa? Karena saya ingin melihat perubahan yang sangat kecil atau variasinya, maka saya membuat suatu fungsi eta yang mana syaratnya adalah fungsi eta tadi dengan syarat eta di X1 dan eta di X2 itu sama dengan 0. Perhatikan, di sini nilainya 0, di sini nilainya 0 ya. Maka kita dapatkan tadi di titik mendekati 0 dia kurva hijau dan kurva biru itu saling berimpit ya. Nah, di sini saya coba membuat ya, kita istilahkan fungsional di sini. Fungsional ya. Fungsional pada kasus ini saya simbolkan dengan J ya. J yang merupakan fungsi dari YX ya. Lihat, Y merupakan fungsi X dan Y merupakan fungsi J ya. Jadi fungsi dari suatu fungsi ya atau fungsional ya. Didefinisikan ya. Didefinisikan sebagai semua lintasan. Kita definisikan dulu fungsional itu apa? Sebagai semua lintasan ya antara Y1 dan Y2 di X1 dan X2-nya ya. Jadi variasi dari ini ya, Y1 dan Y2 atau mungkin Y awal dan Y akhirnya di sepanjang X1 ke X2-nya ya. Itu yang kita sebut dengan fungsionalnya ini ya. Semua lintasannya ya, semua lintasannya. Nah, di sini kita juga harus tadi ya, kita tadi sudah menuliskan bahwasanya eta di sini ya merupakan fungsi ya di X1 dan X2 ya, dia bernilai 0 ya. Atau tuliskan eta X1 di eta X2 itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita mengatakan apa? J disebut stasioner atau fungsional J disebut stasioner ya. Stasioner di Y0 artinya ini fungsional kita stasioner di Y0 jika apa? Kita variasikan ya. Tadi kita menggunakan variasi yang ini ya. Berarti saya punya delta J atau variasi J itu sama dengan J ya. Tadi kita punya X0 tambah epsilonnya, maka saya punya di sini adalah Y0 sebagai fungsi X ya ditambah epsilon eta X ya. Oke. Tadi kita punya lalu kurang fungsinya atau fungsionalnya di Y0-nya ya.
Y0 merupakan fungsi X tadi ya, Y0 sebagai fungsi X ya. Nah, kita variasi dari fungsional kita. Oke, nah sekarang jika kita integralkan ini semua, ya kita integralkan dari X1 ke X2, maka kita bisa tuliskan sekarang ya, dengan ya, J itu, ya, J sebagai fungsi Y ya, di sini ya, sebagai fungsi Y. Oke, saya tuliskan seperti ini aja. J sebagai fungsi Y, di mana Y merupakan fungsi X, merupakan integral ya dari X1 ke X2. Ya, perhatikan, dia adalah suatu fungsi, integral dari suatu fungsi sembarang ya, yang merupakan fungsi apa? Dia merupakan fungsi X, lihat fungsi X, fungsi Y, fungsi X atau fungsi Y terlebih dulu ya kita buat. Oke, fungsi Y. Lalu kita punya fungsi, lihat, selalu ada perubahan gradien di sepanjang lintasan ya. Maka dia merupakan fungsi Y dot dan fungsi X dx ya. Yang mana Y dot di sini adalah dy per dx ya. Oke. Sehingga untuk variasi dari delta J kita ya, sehingga delta J variasinya menjadi dari X1 ya. Oke, merupakan fungsi Y dari X1 ke X2 juga merupakan delta F Y dot X dx ya. Oh, oke, sebelum kita masuk ke sini, sebelum masuk ini kita jabarkan dulu satu persatu. Oke, jadi ingat tadi Y dot di sini adalah dy per dx nih. Saya buat warna apa nih? Warna hitam ya. Jadi di sini selalu ada Y dot gitu ya, selalu berubah ya Y dotnya ya, dan seterusnya ya. Ini adalah Y dotnya ya. Oke. Nah, perhatikan. Jadi fungsional kita merupakan integral dari fungsi dari kurva ini semua yang merupakan fungsi Y dot dan X dotnya ya. Nah, sekarang kita lihat, kita ambil seumpamanya sebagai contoh terhadap Y ya. Kita ambil jika Y sama dengan X, kita variasikan Y-nya adalah Y0 X tadi ya, ini tambah kita ambil seumpamanya eta di sini adalah komponen waktu ya, T eta sebagai fungsi X ya. Maka di sini kalau kita variasikan terhadap delta Y, kita hitung delta Y-nya ya. Variasi delta Y itu sama dengan Y0-nya tetap ya. Berarti turunannya terhadap T eta X ya. Nah, sekarang kita ambil untuk Y dot. Ya, karena dia tadi fungsi kita merupakan fungsi Y dot, kita lihat variasinya seperti apa ya. Berarti di sini saya punya Y0 dot X ya, ditambah T eta X ya. Maka saya punya delta Y dot itu sama dengan, oh ini eta dot ya, T eta dot ya, T eta dot X ya. Nah, sekarang terhadap X ya, berarti terhadap X, delta X-nya dia bernilai 0. Kenapa? Karena tidak ada pergeseran di sumbu X. Karena dia tadi hanya bergeser di Y. Perhatikan, di titik ini dia tetap berada di nilai X yang sama ya. Seumpamanya ini X gitu ya. Jadi dia tetap delta X-nya maka sama dengan 0 ya. Oke. Ya, sampai sini dulu, kita lanjutkan ke video selanjutnya.